Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Elis Nurjana di dalam pembelajaran materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 bab 4. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara yang kedua, di ranah keterampilannya, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mendemonstrasikan hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kalian akan ada tugas yang berhubungan dengan masalah ranah pengetahuan dan ranah keterampilannya. Jadi tolong simak baik-baik materi pembelajaran bab 4 ini sampai beres. Nah, yang pertama, di sini ada sebuah gambar. Tugas kalian yang pertama adalah buat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Selanjutnya nanti tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di Google Classroom. Nanti saya siapkan untuk mengirimkan jawabannya di Google Classroom. Ini ya, amati gambarnya, perhatikan baik-baik, setelah itu baru buat pertanyaan, 5 pertanyaan dari gambar yang sudah kalian amati tersebut. Nah, yang pertama kita bahas tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Roger Henry Soltau berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi, anak-anakku, menurut Roger, bahwa negara itu harus kewenangannya itu dalam upaya untuk bersama-sama rakyat. Jadi, pengelolaan dalam sebuah negara itu harus berdasarkan atas nama rakyat. Itu menurut Roger Henry Soltau. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat, ini adalah sebuah teorinya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana kehidupan di masyarakat negara Indonesia saat ini. Jadi, berdasarkan kenyataannya seperti apa? Apakah seperti itu atau seperti apa sebuah negara itu? Nah, masuk sekarang ke pengertian atau tujuan dari berdirinya sebuah negara. Tujuan dari berdirinya sebuah negara menurut Miriam Budiarjo adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Menurut Miriam, bahwa tujuan dari dibentuknya sebuah negara itu harus menciptakan kebahagiaan bersama seluruh rakyat. Nah, bagaimana di negara kita? Apakah negara kita sudah bisa mencapai tujuan tersebut atau tidak? Bisa kalian pahami, bisa kalian lihat analisis di dalam kehidupan kenyataannya seperti apa. Nah, ini bisa buat bekal kalian ya ketika nanti ada tugas untuk membuat sebuah makalah atau karya tulis, kita bisa membandingkan sebuah teorinya seperti apa atau yang seharusnya seperti apa, dan kita bandingkan kenyataannya seperti apa. Itu bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang bagus jika kalian ingin memulai sebuah menulis gitu ya, untuk menulis. Bekal bagi kalian untuk kuliah nanti. Nanti di dalam perkuliahan, insya Allah kalian akan bertemu dengan materi pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Semua jurusan yang ada di perkuliahan pasti akan menemukan mata kuliah umum yang berhubungan dengan Pancasila atau kewarganegaraan. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam sebuah terbentuknya negara itu ada unsur-unsur, ada unsur konstitutif dan ada unsur deklaratif. Nah, saya cantumkan yang unsur konstitutif dulu. Unsur konstitutif berdirinya sebuah negara itu yang pertama ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara unsur deklaratifnya pengakuan dari negara lain. Saya tidak cantumkan dulu di sini. Begitu. Nah, itu ya anak-anakku ada 3 unsur konstitutif berdirinya sebuah negara atau unsur mutlak atau unsur utama berdirinya sebuah negara. Menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini, terdapat 2 bentuk negara. Ada bentuk negara kesatuan dan ada bentuk negara serikat atau federasi. Ya, sudah ciri-cirinya juga bisa kalian cari sendiri apa ciri dari sebuah negara kesatuan dan bagaimana ciri dari sebuah negara federasi begitu ya. Nah, anak-anakku, dari gagasan perlunya membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, sehingga negara kita berhasil mewujudkan sebuah ikrar yang namanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini ikrar Sumpah Pemudanya. Nah, tugas kalian nanti di dalam ranah psikomotornya, kalian harus tahu isi Sumpah Pemuda, dihafalkan, di video oleh kalian. Seperti biasa, kalian
upload di YouTube, setelah itu nanti kirimkan di Google Classroom untuk mengirimkan linknya saja, begitu. Itu saya untuk menguji ranah keterampilannya. Jadi lengkap, ranah pengetahuannya sudah tadi yang di depan, sementara ranah keterampilannya ini. Kalian tugasnya menyebutkan Sumpah Pemuda harus itu ya, dihafalkan, tidak boleh dibaca, begitu ya, seperti itu. Nanti kalian upload di YouTube, kirimkan linknya di Google Classroom. Nah, anak-anakku semuanya, melalui proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan sebuah negara, yaitu pada saat 17 Agustus kita menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Setelah itu baru kita menyatakan adanya sebuah negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini unsur terbentuknya negara, kita perlu juga untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Seperti itu ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kenapa negara kita bisa bersatu? Sementara ada faktor-faktor yang menyatukan negara kita. Yang pertama, kita merasa bahwa kita itu senasib sepenanggungan. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Inilah faktor-faktor yang mempersatukan negara Indonesia sehingga negara kita bisa mengikrarkan Sumpah Pemuda sekaligus pada tanggal 17 Agustus 1945 kita bisa menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, terdapat juga adanya pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah tujuan negara Indonesia, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu harus dilakukan oleh sebuah negara ya. Nah, sebagai negara kesatuan, negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi desentralisasi itu adalah apa yang ada di daerah itu. Jadi negara itu melihat apa yang potensi-potensi apa yang ada di daerah, begitu ya. Sifatnya tidak sentralisasi. Kalau sentralisasi itu dari atas ke bawah, sementara kalau desentralisasi itu dari bawah ke atas, begitu ya. Jadi mengakui adanya kewenangan-kewenangan atau potensi-potensi yang ada di dalam di daerah itu sendiri. Sehingga muncullah negara kita memiliki undang-undang tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga disebutkan ada pasal 18B ayat 2 ini tentang otonomi daerah, begitu ya, bahwa negara kita memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah lama ada, bahkan hingga kini masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Itulah upaya negara kita untuk bisa mengakui adanya hak-hak tradisional yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, untuk mempersiapkan kemerdekaan, dibentuklah sebuah badan yang namanya BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai. Yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah itu, BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Itulah tugas dari BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan di negara Indonesia. Nah, adapun tujuan dari sidang BPUPKI adalah membahas tentang bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia karena ini merupakan syarat yang harus ada begitu di dalam terbentuknya sebuah negara. Maka pada saat itu negara kita menyepakati namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, disepakati. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, ini sudah ada dari dulu juga pembagian-pembagian kekuasaan atau pembagian-pembagian di daerah-daerah begitu ya, sehingga tidak heran sekarang juga kita mengakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah begitu. Nah, anak-anakku, PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Kasman Singodimejo. Ya, itu adalah PPKI.
setelah untuk dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang harus ada di dalam sebuah negara. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu. Jadi kita membuat sebuah benteng pertahanan untuk menjaga negara kita supaya tetap aman, supaya tetap utuh, supaya persatuan dan kesatuan kita juga tidak terpecah belah begitu ya, seperti itu. Maka pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Nah, partai politik sekarang sudah mulai terbuka, begitu ya, tidak dikekang, begitu. Maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, begitu. Jadi, diberi kebebasan untuk mendirikan sebuah partai politik di negara Indonesia. Pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat presiden, yaitu tanggung jawab presiden ada di tangan para menteri. Nah, ini ada perubahan-perubahannya di dalam proses pelaksanaan pemerintahan yang ada di negara kita. Nah, sementara pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi pemberontakan-pemberontakan di negara kita. Yang pertama itu adalah pemberontakan PKI, yang kedua adalah pemberontakan DITII yang terjadi di negara kita. Maka perlu adanya persatuan dan kesatuan untuk menjaga hal-hal yang seperti ini. Nah, sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuknya menjadi negara serikat. Yang tadinya negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Ya, itu sejak tanggal 27 Desember 1949. Nah, pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini terjadi sejumlah pemberontakan juga. Ada pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Ajis, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ini yang terjadi pada masa negara kita menganut sistem negara serikat, begitu ya. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai konstitusinya. Nah, maka berdasarkan UUDS ini, negara kita berubah bentuk negaranya, yaitu ke negara kesatuan. Kembali lagi ke bentuk negara kesatuan. Nah, pada masa demokrasi liberal ini terjadi sejumlah pemberontakan juga. Ada DITI di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Ada juga pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta, atau gerakan PRRI atau Permesta gitu. Jadi terjadi pemberontakan juga begitu pada masa bentuk negara kesatuan dengan menggunakan konstitusi tersebut. Nah, maka pada masa demokrasi terpimpin ini, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu presiden menjadi kepala pemerintahan dan kepala penyelenggara negara. Jadi sistem presidensial ini memposisikan bahwa presiden itu sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Jadi tugas presiden dibantu dengan para menteri untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan sebuah negara. Nah, pada saat adanya pembaruan politik pada masa era reformasi, Orde Baru sudah tumbang, maka masuk ke dalam era reformasi, dapat dilihat berbagai kebijakannya yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik. Salah satunya, kita memiliki kemerdekaan pers, terusan kemerdekaan membentuk partai politik juga, bermunculan partai-partai politik di sini yang tadinya kita memiliki partai politik hanya 3 pada masa era Orde Baru, sekarang bermunculan partai-partai politik di negara Indonesia ketika masuk era reformasi. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Yang keempat, banyaknya narapidana atau napol yang dibebaskan gitu ya. Jadi anak-anakku, itu mungkin pembelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.